Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Hanifah dengan nomor NIM 201FI03030 dari kelas A, Prodi D4 Anestesiologi Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan anamnesa secara umum kepada pasien yang mengalami kelainan muskuloskeletal ataupun tidak mengalami kelainan. Yang kedua, melakukan pengkajian khusus pada pasien yang mengalami kelainan ortopedi. Dan yang ketiga, melakukan pengkajian sistem muskuloskeletal dan diakhiri melakukan pengkajian berdasarkan rentang gerak, yaitu berdasarkan ROM aktif ataupun pasif. Yang pertama kali kita harus melakukan pengkajian ataupun anamnesa pada pasien yang mengalami kelainan ortopedi ataupun sistem muskuloskeletal. Ada 3 keluhan utama pada pasien yang mengalami kelainan ortopedi. Yang pertama, keluhan nyeri atau deskripsi nyeri. Dalam melakukan pengkajian nyeri, kita bisa menggunakan pengkajian PQRST. Jadi, kita bisa mengkaji di mana nyerinya, kapan terjadi, dan durasinya seperti apa. Yang kedua, mengkaji keluhan terkait dengan perubahan bentuk atau deformitas. Kelainan bentuk atau perubahan bentuk ini bisa terjadi karena adanya tumor atau karena trauma. Yang ketiga, mengkaji adanya disfungsi dari otot ataupun tulang pada pasien itu. Kelainan fungsi ini apakah kelainan atau karena bawaan atau karena adanya suatu penyakit seperti tumor. Pengkajian selanjutnya, dalam hal anamnesa ini, selain keluhan utama adalah kita melihat riwayat keluarga dari pasien. Pengkajian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengkaji fisik muskuloskeletal ataupun bagaimana pasien itu berjalan. Kita bisa lihat terlebih dahulu penampilan umum dari pasien ketika dia datang. Kita lihat cara berjalannya, apakah dia tegak, lurus, atau mengalami kelainan cara berjalan. Kita lihat apakah bahunya turun, atau lututnya naik, atau pelvisnya turun atau naik. Cara berjalan ini ada 3 hal yang kita lihat. Yang pertama, analgic gait, yang kedua step-back gait, dan yang ketiga Trendelenburg gait. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan tonus otot atau kekuatan otot, yang dilanjutkan pemeriksaan antropi otot. Tonus otot ini kita lakukan dalam kondisi pasien yang sedang rileks. Bisa dilakukan pada pasien yang berbaring maupun duduk. Ada beberapa indikasi yang dilakukan pada pemeriksaan tonus otot. Contohnya, ketika pasien yang sudah baring lama, pasien yang mengalami stroke atau kelumpuhan, sehingga pemeriksaan tonus otot ini penting untuk dilakukan. Assalamualaikum Dik, perkenalkan saya perawat Gina, jam jaga dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Kontrak kerjanya sekitar 15-30 menit. Apakah Ade bersedia? Bersedia. Sebelumnya bisa saya tanya siapa nama Ade? Dulu. Umur? 17 tahun. Alamat? Menggulang. Baik, sudah benar ya. Sekarang kita mulai dari pemeriksaan tonus otot. Nilai kekuatan otot itu ada 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang coba ada rentangan tangannya. Tahan tangan saya. Ya. Jika pasien bisa melawan gravitasi dan bisa menahan tekanan, berarti nilainya 5. Sekarang coba ada rentangan tangannya kembali. Ya, jika pasiennya hanya bisa melawan gravitasi dan tidak bisa menahan tekanan, berarti nilainya 4. Coba ada rentangkan kembali tangannya. Kan? Ya, posisi pasien lemah, berarti nilainya 3. Yang selanjutnya, coba ada rentangkan tangannya. Baik, pasien tidak bisa merentangkan tangannya. Berarti nilainya 2. Yang selanjutnya, sekarang coba ada gerakan tangannya. Ya, pasien hanya bisa menggerakkan tangannya tanpa bisa melawan gravitasi. Berarti nilainya 2. Selanjutnya coba ada gerakan. Di sini pasien tidak bisa menggerakkan tangannya, tetapi ketika kita lihat atau kita pegang, di situ ada usaha untuk menggerakkan, dan itu nilainya 1. Dan jika pasien tidak bisa menggerakkan sama sekali, berarti nilainya 0.
Selanjutnya, jika kita mendapatkan nilai 1, 2, 1, atau 0, kita lanjutkan ke pemeriksaan atrofi otot. Caranya, pertama kita coba dulu di tangan kita, lakukan fleksi, dan rasakan pergerakan otot-otot kita. Setelah itu, lakukan pada pasien. Coba fleksi tangannya. Jika pergerakan tangan pasien sama dengan pergerakan tangan kita, maka pasien tidak mengalami atrofi otot. Tetapi kalau pergerakan otot di lengan atas pasien tidak melakukan pergerakan yang sama seperti tangan kita, berarti pasien dicurigai mengalami atrofi otot. Selanjutnya yaitu pemeriksaan sistem muskuloskeletal berdasarkan regional. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan di bagian kepala dan leher pasien. Tetapi sebelum kita melakukan pemeriksaan itu, kita harus melakukan yang namanya palpasi secara umum dan inspeksi secara umum. Untuk melakukan inspeksi pada bagian kepala dan leher, kita lihat apakah pasien ketika pasien datang, apakah pasien itu berjalan baik, tegak, lurus, dan apakah. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada kepala dan leher pasien. Ada menghadap ke sana. Kita palpasi dari bagian belakang. Kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak ke bagian samping sampai bawah dan ke bagian depan. Selanjutnya kita telusuri bagian bahu. Yang satu melakukan fiksasi dan yang satu melakukan perabaan. Ya, Dek, angkat tangannya. Baik. Selanjutnya kita suruh pasien melakukan pergerakan leher. Ada coba tengok kanan, tengok kiri, ke atas, ke bawah. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian siku. Kita raba apakah ada benjolan atau tidak. Ada coba angkat tangannya. Coba ke belakang. Bisa ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pergelangan tangan. Ada coba ke ataskan tangannya, ke bawah, ke samping kanan, samping kiri, ya bisa. Selanjutnya kita periksa di bagian belakang punggung pasien. Kita lihat apakah pasien mengalami kiposis, lordosis, skoliosis, ataupun gibus. Kiposis yaitu pasien cenderung ke depan, jika lordosis ke belakang, jika skoliosis bahunya turun sebelah, dan jika gibus seperti ada punuk ya di sebelah sininya ketika duduk, seperti orang yang menekuk. Sekarang kita lakukan perabaan bagian belakang. Jempol jari kita berada di tulang spinal atau tulang belakang. Lakukan perabaan sampai ke abdomen dan kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian depan, dari mulai bahu ke bawah sampai ke perut. Bagian perut kita tekan ya. Ada coba tarik nafas, keluarkan. Ya, baik. Yang selanjutnya ada pengkajian khusus sistem muskuloskeletal. Selanjutnya kita melakukan pengkajian khusus pada pasien. Yang pertama ada pengkajian Palens. Penting dilakukan untuk melihat apakah pasien itu mengalami suatu sindrom atau tidak. Sindromnya seperti sindrom Turner-Carpal. Cara melakukannya adalah kita meminta pasien luruskan tangan, lalu melipat dan tarik, lalu tekuk pergelangan tangan ke bawah. Tahan selama 1 menit. Kalau pasien mengalami kesemutan, maka dicurigai pasien mengalami sindrom Turner-Carpal, baik kesemutan setelah 1 menit atau sebelum 1 menit. Kesemutan terjadi di bagian pergelangan tangan. Yang kedua ada pemeriksaan Tinels. Pemeriksaan di bagian pergelangan tangan. Perbedaannya dengan pemeriksaan sebelumnya, teknik ini menggunakan teknik perkusi di bagian persendian tangan. Tangan dalam keadaan rileks, lalu kita perkusi 3 kali. 1, 2, 3. Kalau selama melakukan perkusi atau setelah dilakukannya perkusi, pasien atau kita sendiri mengalami kesemutan, maka disebut dengan tinel positif. Tetapi
Tetapi jika tidak kesemutan, maka tidak terjadi tinel atau tinel negatif. Yang ketiga adalah refleks patella. Posisi kaki tidak boleh menyentuh lantai atau tanah. Pemeriksaan ini seharusnya memakai hammer, tetapi karena tidak ada hammer, kita menggunakan tangan. Jadi kita ketuk bagian patella seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita akan mengukur kesenjangan kaki. Kita bandingkan kaki kiri dan kaki kanan. Lalu kita ukur dari malleolus sampai dengan sias dan dari malleolus sampai dengan pusat. Kita ukur. Baik, yang sebelah sini. Setelah itu kita ukur ke pusat. Baik, sama ya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda benjolan atau dan pemeriksaan balon. Kita lihat di lutut di sini. Kita lihat bagian patelanya. Lalu kita fiksasi bagian patelanya. Apakah teraba cairan atau tidak? Jika tidak teraba cairan, berarti tidak ada tanda benjolan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan balon. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di bagian patella, tetapi kita rasakan apakah ada pergerakan cairan atau tidak. Tujuan dilakukan pemeriksaan ini untuk melihat apakah ada tumpukan cairan di bagian patella pasien. Sekian pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.